bagus ya. bagus. Nah untuk tartil pun semuanya lulus untuk tartil. Alhamdulillah anak-anak di tartil itu kan yang dinilai itemnya banyaknya. Iya. Di tartil jadi ada tartil ada pasoha. Di tartil itu ada 6 item sudah. Makanya kan kami tartil pada tengahnya. Pertama muraatul tajwid, muraatul kalimat, kelancaran, wakaf dan nafas. Ya di aspek tartil alhamdulillah anak-anak kelancarannya merata. Saya lihat merata, tidak ada yang terbata-bata. Dari nafas pun sudah bagusnya, wakaf pun sudah bisa. Termasuk mungkin di muraatul tajwid, anak-anak relatif semuanya sudah mulai konsisten, hanya mungkin di beberapa aspek hanya kayak jasa-jasa dina hukum gunahnya dengungnya, tapi itu hanya beberapa orang saja. Bahkan ada yang 2 orang sempurna nilainya di 10, nanti bisa dilihat itu kelas 4-nya. Oh ya. Yes, iya, Farzana Fazia. Nah di muraat di pasoha itu ada 4-nya, di muraatul huruf, muraatul harokat, anak-anak relatif alhamdulillah bagus. Kemudian di muraatul sifat, paling di sifat itu ya jika mengucapkan sod kho-nya dia perlu dikuatkan, mungkinnya sod kho. Sama ketika mengucapkan sukunnya, nah sukun di Memantul atau diayun? Diayun. Masih kena ayam dia. Masih ini ya, masih ayun. Nah kemudian kokulannya ditajamkan, dikuatkannya. Hafalah sod say. Kemudian tapi anak-anak di Pulumu itu rata semuanya, di Pulumu bagus, dan anak-anak tidak ada yang di KKM, di atas KKM semua. Alhamdulillah. Pasoha dan tartil. Nah itu saja ini di dampak dari mentaatikan itu luar biasa ya, dampaknya besar sekali. Makanya mudah-mudahan itu terus dikonsistenkan. Setelah di 6 masuk ke tadarus itu memang 5 juz ini ya, ini bagian yang mengokohkan, menguatkan anak-anak, baik di suara, baik katakanlah di konsistensi taktilnya, di muraatul tajwidnya, di muraatul kalimatnya, itu adalah memang diteraki. Alhamdulillah di sini sudah berjalannya, terus dikuatkan, terutama dijaga dan jangan tergesa-gesa. Kan kita inginnya tergesa-gesanya yang tamatnya. Sabar aja. Yang penting guru konsisten untuk mengarahkan setengah lama dengan proses evaluasi yang sudah diatur di sistem metodologi seperti itu. Ini dampaknya luar biasa. Nah, suara konsisten. Itu ya, alhamdulillah lulus rata-rata di atas 8 lebihnya, bahkan ada yang sempurna nilainya. Saya kasih sempurna 2 orang nih. Yang awal. Nah di aspek hafalan baik tahfiz 1 sampai 2 tahun secara umum lulus. Nah, lulus. Yang mungkin yang paling lanjut memang rata-rata di kelas 4-nya. Kelas 6 ini memang rata-rata ini suka banyak yang lupanya kelas 6. Karena sudah masuk ke juz. Tapi secara umum ya anak bisa pas saya butuh dikasih clue. Iya, betul. Baca surat ini ulang-ulang. Suka beli itu. Surat Al-Asr sering tertukarnya. Iya. Habil wa tawallahaka. Itu kelas 6 biasanya. Ya wajar mungkin karena sudah lamanya hafalannya. Sudah banyak hafalannya itu yang surat-surat. Ya mungkin sadar ketika tartil, fokuskan aja, jangan dibaca semuanya. Karena yang diatas dari Al-A'la. Betul. Fokuskan aja Al-A'la sampai surat An-Nas. Ya kalau ketika
dia nanti disuruh, memang kan anak pasti hafalnya banyak, ada yang mungkin 29, ada 28. Ketika tatil fokuskan aja, difokuskan aja di al sampai anas, dan anak-anak alhamdulillah secara bacaan pun sudah bagus ya. Ala kulli hal barakallahu fikum jami'an. Berasatid ini memang ini proses panjangnya, tidak mudah. 4 tahun, bahkan kelas 6 kan 6 tahun ya. 6 tahun, tapi inilah yang mudah-mudahan dengan sabarnya anak-anak belajar itu menjadi sabar ketika nanti mengajarkan. Amin. Menggunakan metode memang tidak Instan. insannya, memang dilatih kerusabaannya, gildi dan seterusnya. Tapi ini memang seperti ini nih, untuk menuju kualitasnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ketika anak-anak bisa bersabar, gurunya pun bersabar, nah insya Allah akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lagi 15 anak semuanya lulus. Alhamdulillah. Sekarang